Masih bersama saya Budiman Tandrojo di satu meja The Forum. Saya ke Hermawan Saputra. Mas Hermawan, ini ketika pendaftaran dibuka, Pak Arief tadi mengatakan sudah 60 orang ya. 60 orang bakal calon yang terkonfirmasi positif itu dari kontestan. Belum lagi yang penyelenggara apakah KPU-nya atau Bawaslu-nya. Anda lihat ini gimana nih awal-awalnya, apakah memang karena pengabaian protokol kesehatan dalam konteks politik atau seperti apa, Hermawan lihat? Baik, Mas Budiman, ini saya perlu mengingatkan hari ini ada dua kejadian. Di samping data existing hari ini ada 230.000 kurang sedikit kasus COVID positif. Kemudian hari ini memecahkan rekor kenaikan terbaru hampir 4.000 kasus, jadi 3.900 sekian. Dan hari ini ada pejabat tinggi di DKI Jakarta yang meninggal karena COVID. Dua situasi ini menunjukkan dikala kasus kita 230.000 saja sudah over capacity terkait dengan health system kita. Kemudian juga sudah banyak yang bertumbangan. Nanti kami melakukan forecasting ya untuk nanti sekitar 9 Desember, artinya kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Kalau kasus harian hari ini aja 4.000 kasus konsisten hingga nanti Desember, maka perkiraan kasus di bulan Desember itu sekitar 600.000 sampai 1 juta kasus. 600.000? 600.000 sampai 1 juta kasus itu belum termasuk sebaran area saat ini yang sudah terjadi di mana-mana. Itu karena faktor pilkada, forecasting Anda? No, ini masih normal. Masih normal? Masih berdasarkan dashboard data existing dari satuan tugas yang terjadi secara nasional. Belum lagi terjadinya hal-hal yang sifatnya berjalan ramai dalam proses pilkada. Saat ini saja, Mas Budiman, terjadi proses yang tidak masuk. Jadi kalau saya menyimak pernyataan Pak Arief Budiman dan Pak Karto Rius tadi, bahwa ada proses-proses dan tahapan yang tidak menjadi tanggung jawab KPU bila terjadi transmisi COVID akibat keramaian. Jadi di luar konteks ruang dan tahap yang ditetapkan oleh KPU, kalau yang saya simak berdasarkan pernyataan Pak Arief berarti bukan tanggung jawab KPU. Dan ini sangat berbahaya sekali ketika kita melihat bagaimana di lapangan saat ini pun terjadi proses koordinasi, konsolidasi para calon dengan konstituennya yang terjadi yang sifatnya silent movement, silent transmission bisa saja terjadi. Oleh karena itu secara perspektif kesehatan ini cukup mengkhawatirkan sekali. Sekarang saja kita sudah over capacity di mana Jakarta, contoh Jakarta adalah pusat ibu kota dengan semua sumber daya tersedia tetapi over capacity. Jangan lupa Bapak Presiden sudah mengatakan dan memberikan instruksi langsung. Ada 9 provinsi dalam 9 kota dalam 9 provinsi yang menjadi perhatian dan penugasan khusus untuk para menteri untuk dilakukan pelambatan kasus COVID. Tetapi ini pun menurut kami akan sulit karena laju transmisi akan linear dengan laju keramaian dan tentu saja pergelaran massa selama pandemik COVID ini. Dr. Hermawan, demokrasi. Dr. Hermawan, apa yang paling tahapan pilkada, apa yang paling dikhawatirkan ini bisa terjadi transmisi di lapangan? Selama belum ada PKPU atau peraturan yang mentransformasikan proses kampanye dari sifatnya pengerahan massa kepada kampanye yang sifatnya virtual, lebih edukatif, lebih safe, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Ini baru pada proses tahapan kampanye dan proses yang menuju 9 Desember. Nah, puncaknya pada 9 Desember nanti, Mas Budiman, ketika pencoblosan, ada ratusan juta penduduk kita yang akan mencoblos. Dan itu seluruh segmen usia. Bayangkan orang-orang dengan lanjut usia, orang-orang dengan komorbid, bahkan ibu-ibu hamil dan orang-orang yang memang beresiko secara kecacatan akan tetap mencoblos dan harus datang kepada TPS. Boleh jadi hanya yang dirawat di rumah sakit yang akan didatangi oleh petugas. Nah, secara aturannya demikian. Tetapi mereka yang pengen mencoblos karena hak suaranya ini, pastilah akan hadir. Dan bagaimana cara kita memitigasi resiko ini, padahal dalam keadaan normal saja kita cukup mengkhawatirkan saat ini, Mas Budiman. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arief. Ini ada dua tahapan nih, kampanye dan pencoblosan yang bisa menjadi klaster, dan gimana KPU mengantisipasi itu? Ya, tapi supaya nggak terjadi kesalahpahaman ya, saya
tidak ingin disimpulkan bahwa kemudian KPU lepas tanggung jawab soal pendaftaran tadi. Saya hanya ingin katakan bahwa ada proses yang kewenangan penanganannya itu di luar KPU. Gitu. Tapi soal tanggung jawab, saya pikir kita harus bersama-sama bertanggung jawab. Bersama-sama dengan siapa? Seluruh pihak. Kalau saya sering katakan begini, komponen penting di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, dan ada pemilih. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Lalu ada yang komponen yang tentu harus ikut dan punya peran. Ada pemerintah, ada DPR, ada aparat keamanan, nanti ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, tentu kita bertanggung jawab bersama. Nah, soal yang menjadi kekhawatiran kita. Kampanye? Ya, kampanye pertama. KPU sudah mengatur. Ya, jadi saya juga tidak ingin publik salah paham. KPU mengatur 2 track. Membuat peraturan KPU dalam 2 model. Yang pertama kalau dalam situasi normal dan yang kedua kalau dalam situasi pandemi. Siapa yang menentukan normal, siapa yang menentukan pandemi? Tentu pejabat yang berwenang. Pejabat mana? Kalau dulu namanya gugus tugas. Kalau sekarang kan Satgas. Kalau dinyatakan bahwa pandemi udah selesai, maka kita gunakan PKPU yang normal. Dan itu sudah disiapkan oleh KPU. Ya kayak kemarin orang banyak meributkan katanya, loh KPU ini kok sekarang boleh kampanye sampai 1.000 orang, 2.000 orang. Itu peraturan KPU kampanye di masa normal. Nah yang di masa pandemi kita atur pertemuan fisik di pasalnya itu bunyi yang pertama selalu kita katakan lakukan dengan cara daring. Nah dalam hal tidak bisa dilakukan secara daring, karena kita kan mengatur regulasi yang harus bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ada daerah-daerah yang kemarin kondisinya beda-beda. Beda-beda. Ada yang tidak bisa dijangkau dengan secara daring. Itu kemarin disampaikan pada saat rapat bersama DPR. Makanya ruang itu diberikan. Jadi ada yang kalau pertemuan secara terbuka seperti rapat umum itu maksimal fisiknya 100. Selebihnya dengan daring secara virtual. Kalau tertutup termasuk debat. Jadi nanti pada saat debat itu hanya maksimal 50 orang yang boleh hadir. Jadi kalau pasangan calonnya 2 ya 50 bagi 2. Kalau 3 dibagi 3. Pada hari pemungutan suara sama juga kita atur demikian. Bahkan kita mengatur waktu-waktunya. Kita sudah bikin 3 kali simulasi. Memang kepatuhan pemilih harus ditingkatkan. Kami mengatur begini, misalnya ada daftar pemilih 450 pemilih. Kami himbau kepada mereka di surat pemberitahuan itu 5 kelompok. Jam pertama itu sekian orang, jam kedua supaya tidak numpuk. Ternyata 3 kali simulasi itu rata-rata berkumpul antara jam 9 sampai jam 10. Iya, baik. Saya akan Mbak Ninis dulu, Mbak Khairunisa. Gimana kajian Perludem sekarang ketika bakal calon yang terkonfirmasi 60 dan penyelenggara juga cukup banyak. Kalau dari Perludem melihatnya gimana Pilkada 9 Desember 2020 ini? Ya, memang kalau kita bicara pilkada di situasi seperti ini, Mas Budiman, memang tidak mudah dan juga tidak murah ya. Tidak murah karena di awal kan kita sama-sama tahu penyelenggara pemilu itu mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar, nilainya mungkin sekitar kurang lebih 9 triliun. Tidak mudah karena regulasinya ya dalam tataran undang-undang itu tidak ada perubahan terkait dengan teknis penyelenggaraannya. Jadi di Undang-Undang Pilkada kita itu teknis penyelenggaraannya ya dalam pilkada dalam situasi yang normal tadi yang seperti Pak Arief bilang. Memang sempat ada Perpu yang dikeluarkan pemerintah, tapi di dalam Perpu itu kan menggeser waktu saja. Yang tadinya September menjadi Desember. Tapi tadi tentang tata cara kampanye, lalu misalnya soal pemungutan dan penghitungan suara, itu tidak ada perubahan gitu ya. Misalnya kita tidak punya special voting arrangement gitu, misalnya pemungutan suara yang khusus gitu ya, misalnya pakai pos atau misalnya pemilihan pendahuluan. Kita tidak punya peraturan itu, mau tidak mau kalau pemilih mau memberikan hak suaranya ya harus datang ke TPS. Nah, karena memang kita tidak punya aturan khusus berpilkada atau berpemilu di tengah pandemi, ya mau tidak mau cara yang bisa kita lakukan memang taat pada protokol kesehatan. Nah, terkait hal ini memang tidak bisa semuanya ditumpukan kepada KPU saja gitu ya, karena ini situasi yang luar biasa. KPU pun juga ruang geraknya kan tidak terbatas. Juga, gitu ya, karena tadi undang-undangnya juga tidak merubah teknis penyelenggaraan. Jadi misalnya tadi kalau kampanye
tatap muka atau kampanye rapat umum mau dilarang, ya KPU juga tidak bisa melakukan itu karena di Undang-Undang Pilkada masih kita boleh. masih ada metode kampanye rapat umum. Yang paling bisa dilakukan KPU kan tadi membatasi jumlahnya. Nah, karena ini sudah menjadi pilihan politik, pemerintah mengeluarkan Perpu, waktu itu juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPR, memang ya semua pihak harus turun tangan gitu ya. Tidak bisa serta-merta. Kalau KPU mungkin sudah bisa mengatur di lingkupnya gitu ya. Misalnya ketika pencalonan ruangannya diatur gitu. Tapi peserta pemilu gitu ya, misalnya pemilih, itu kan juga tadi itu ruang abu-abu ini gitu. Ruang abu-abu ya? Iya, ruang abu-abu ini. Sebetulnya ketika ada kerumunan massa, seharusnya kan pemerintah bisa menurunkan Satpol PP misalnya. Kita lihat dalam situasi sekarang kalau ada kerumunan di kafe-kafe atau di restoran, Satpol PP kan bisa membubarkan. Nah, seharusnya peristiwa-peristiwa kemarin kan juga bisa diturunkan gitu ya. Jadi memang sulit kalau hanya menyandarkan pada PKPU saja, Mas Arief. Baik Mbak Ninis. Bung Mardhani, pilkada di era pandemi bukan sebuah eksperimen yang penuh risiko. Sangat beresiko tapi harus diambil. Karena itu disadari ketika Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP bertemu dengan kami Komisi 2, kita sampai 3 kali. Bahkan kita tidak bisa memutuskan sendiri, kita mengundang teman-teman dari dulu namanya gugus tugas untuk memberikan penjelasan. Berdasarkan fakta dan prediksi serta data dari berbagai pihak, teman-teman Kemendagri punya data, teman-teman gugus tugas punya data, kami juga punya data, disepakati 9 Desember, tetapi opsi penundaan tetap ada. Karena itu di Perpu tetap ada pasal berikutnya opsi penundaan. Itu pun dengan catatan yang sangat bold, sangat jelas. Patuhi protokol COVID-19. Jadi opsinya adalah ada opsi untuk menunda kembali. Ada. Selain 9 Desember. Ada, karena kami menyadari bahwa yang namanya COVID-19 ini force major. Bukan cuma itu. Saya tadi mendengar teman Castorius, Budiman, Mas Hermawan, Ninis. Ada satu yang waktu kita bahas itu saya angkat itu. Orkestrasi. Gak boleh masing-masing kerja sendiri. KPU jungkir balik, saya tahu. Kemendagri ini Pak Menteri beberapa sudah buat Permendagri banyak sekali ya. Teman-teman Bawaslu juga. Tapi gini, kalau Bung Mardhani, sendiri, kalau tadi ada opsi untuk menunda, sebenarnya siapa yang akan mengambil keputusan untuk kata akhir ini ditunda? Apakah sudah jelas atau pilkada serentak? Tapi jawaban Bung Mardhani setelah jeda berikut ini.